agar pengemudi berhati-hati dalam beroperasi. Hal ini karena adanya sejumlah demonstrasi yang menuntut pemberhentian transportasi berbasis online yang dianggap menggeser keberadaan angkutan umum konvensional. Bidang fashion retail mengalami penurunan penjualan hingga 40%. Hal ini disebabkan oleh maraknya pasar digital yang mendominasi pasar fashion baik kelas ekonomis maupun eksklusif. Sebelum kami menjelaskan materi, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Emerentiana Ivana dengan NIM 2021140006. Selanjutnya ada Maria Rum Pratiwi dengan NIM 2021140010. Selanjutnya ada Scholastica Regina dengan NIM 2021140018. Yang terakhir ada Francisca Wening dengan NIM 2021140020. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai disruption, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu disruption. Menurut KBBI, disruption adalah sesuatu yang tercabut atau yang terlepas dari akarnya. Sedangkan menurut penjelasan secara umum, disruption merupakan pergantian teknologi, yang mulanya teknologi lama yang serba fisik, sekarang menjadi teknologi digital. Era disrupsi ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi, munculnya generasi millennials, kebutuhan pola pikir eksponensial, corporate mindset, model bisnis disruptif, dan era Internet of Things. Korban-korban di era ini adalah organisasi-organisasi mapan, termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Sementara, di luar sana, peluang inovasi-inovasi baru berpotensi menggesernya secara pelan-pelan. Dalam situasi persaingan yang ketat ini, teknologi menjadi salah satu yang tidak bisa kita abaikan. Keberadaan teknologi informasi telah menghapus batas-batas geografis, menghasilkan inovasi-inovasi baru yang tidak terlihat, dan tanpa kita sadari, telah mengubah cara hidup dan mempengaruhi tatanan hidup serta bahkan mengganti sistem yang ada. Terdapat 6 tahap dari disruption. Yang pertama adalah digitize. Digitize merupakan tahap di mana manusia memiliki gairah untuk mendigitalisasi segala sesuatu, serta pada tahap itu juga manusia saling bertukar ide maupun pikiran untuk menciptakan inovasi-inovasi yang paling baru. Lalu, tahapan yang kedua adalah disruptive. Di tahap ini, manusia masih menyelesaikan sebuah masalah dengan pola yang lambat serta dengan cara-cara yang terdahulu. Selain itu, manusia juga masih memiliki pola sosial yang cenderung lambat. Tahapan yang ketiga adalah disruptif. Pada tahapan ini, teknologi sudah mulai menciptakan pasar sehingga muncul inovasi-inovasi yang baru untuk menggantikan yang terdahulu. Tahapan yang keempat adalah demonetisasi. Pada tahapan ini, karya-karya sudah tergantikan karena adanya peranan uang. Yang kelima ada demilitarisasi. Demilitarisasi merupakan pemusnahan barang dan jasa dari lama ke baru. Lalu, tahapan yang terakhir adalah demokratisasi, di mana semua hal menjadi lebih mudah dan juga lebih murah. Era kecerdasan buatan tidak bisa dihindarkan. Era itu akan membawa manusia pada era yang penuh optimisme sekaligus penuh kekhawatiran. Optimismenya muncul karena kecerdasan buatan akan membuat efisiensi pekerjaan bisa ditingkatkan berkali-kali lipat. Tapi ada juga nih kelemahannya, yaitu memberikan kekhawatiran. Kekhawatiran muncul karena kecerdasan buatan juga berpotensi mengancam eksistensi manusia dan kemanusiaan yang selama ini telah mapan.
Dampak yang pertama, disruption menyerang hampir semua incumbent. Apa sih itu incumbent? Incumbent ini adalah pelaku lama dan para pemimpin pasar. Dampak yang kedua, disruption menciptakan pasar baru yang selama ini diabaikan oleh incumbent, yaitu kalangan yang menduduki dasar piramida. Kini mereka yang dulu kurang beruntung sebagai konsumen karena daya beli yang rendah telah menjadi kekuatan pasar. Secara keseluruhan, partisipasi pasar pun meningkat. Sekuat apapun brand loyalty yang telah dibangun incumbent melalui strategi pemasaran konvensional, posisi incumbent tetap terancam. Dan yang dampak yang ketiga ialah disruption menimbulkan dampak deflasi atau yang bisa disebut dengan penurunan harga. Karena biaya mencari atau searching cost dan biaya transaksi atau transactional cost praktis menjadi Rp0. Kedua jenis biaya ini umumnya hanya dikenal oleh generasi millennials berkat teknologi infocom. Disrupsi dalam peradaban eksponensial yaitu ketika dunia tak lagi bergerak secara linear dan bertahap, tetapi berubah secara eksponensial serta semakin cepat dari waktu ke waktu. Pada era ini, perubahan terjadi secara pesat dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti sosial, politik, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Setelah kita membahas tentang disrupsi dalam peradaban eksponensial, sekarang kita akan membahas 9 mindset dalam peradaban eksponensial. Yuk kita bahas satu persatu. Mindset dari kecepatan eksponensial. Yang pertama, respon cepat. Karena kemudahan teknologi dalam berbagai bidang khususnya komunikasi, kita dituntut untuk memiliki tanggapan yang cepat dalam berbagai hal. Seperti contoh, ketika kita menerima pesan dari seseorang melalui aplikasi WhatsApp, kita bisa langsung membalasnya saat itu juga dan dimanapun kita berada. Yang kedua, real time. Begitu kita menerima suatu informasi, kita dapat langsung mengolahnya. Contoh, ketika terjadi gempa di suatu daerah, kita dapat langsung mencari tahu data dan kebenarannya secara cepat. Yang ketiga, follow up. Ketika kita mendapat tugas dari atasan, kita dapat langsung mengerjakan dan menindaklanjuti tugas tersebut tanpa perlu ditunda. Karena sekarang, kita dapat bekerja dari mana saja menggunakan perangkat yang tersedia dan dapat kita bawa kemanapun, seperti handphone, iPad, dan MacBook. Yang keempat, mencari jalan, bukan mati langkah. Ketika kita menghadapi suatu masalah dalam pekerjaan, kita harus mencari solusi secara tepat dengan pemikiran yang modern untuk mempersingkat waktu dan bukannya mengikuti cara lama yang kurang efisien, sehingga kita dapat terus berkembang tanpa mati langkah. Yang kelima, menangkap informasi dan kebenaran, bukan menerima tanpa menguji. Saat kita menerima suatu informasi, kita harus mencari tahu tentang data dan fakta yang valid melalui kecanggihan teknologi yang tersedia. Dampak disrupsi juga mengakibatkan banyaknya kebohongan serta berita hoax yang mudah menyebar, serta meyakinkan berbagai kalangan. Jika kita tidak menguji kebenarannya, maka kita pun dapat terjerat dalam kebohongan tersebut. Yang keenam, penyelesaian secara paralel dan bukan serial. Jika kita berada dalam suatu ruang diskusi untuk menyelesaikan masalah, kita harus berpikir secara cepat dan tepat, serta kritis, sehingga solusi dari masalah tersebut dapat terselesaikan saat itu juga, dan kita dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, didukung penggunaan teknologi informasi dan bukan manual. Karena teknologi menjadi semakin canggih, kita harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi yang tersedia. Sebagai contoh, saat ini kita tak perlu berkirim surat melalui kantor pos yang tentunya memiliki waktu pengerjaan lebih lama. Kita dapat berkirim surat melalui email sehingga informasi lebih cepat diterima dan mengurangi penggunaan kertas sehingga lebih ramah lingkungan. Yang kedelapan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena kecanggihan teknologi menyebabkan tak adanya batas antara ruang dan waktu, kita seperti tidak memiliki waktu khusus untuk bekerja. Jika dahulu kita bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 sore, sekarang kita seperti bekerja selama 24 jam non-stop. Yang terakhir, connected, bukan terisolasi. Walau berada pada tempat yang berbeda,
kita tetap dapat terhubung selama tersedia internet serta perangkat yang memadai, sehingga tak ada celah untuk terisolasi pada era disrupsi ini. No ordinary disruption. Hal-hal yang akan memproses disruption yang cenderung rumit, antara lain, pertama ada teknologi. Kemajuan teknologi mendorong terjadinya percepatan yang memicu globalisasi. Teknologi menghubungkan semua orang di dunia dengan kecepatan yang luar biasa, baik dalam penyebaran berita serta langkah yang diambil manusia dapat mencakup lingkup yang luas hanya dalam hitungan detik saja. Manusia memindahkan sebagian besar aktivitas fisiknya ke dalam dunia maya. Dan yang kedua, ada kekuatan uang yang menjadi ilusi. Terjadinya pergeseran dalam peradaban membuat uang tak lagi terlihat, karena uang hanya menjadi catatan maya di dunia digital. Oleh karena itu, uang dalam bentuk digital mudah berpindah dengan cepat, dan sikap manusia terhadap uang pun akan berubah. Apa yang dapat dihasilkan sangat bergantung pada imajinasi, kekuasaan, serta reputasi kita masing-masing. Dan yang ketiga ada gempuran urbanisasi. Suatu perubahan besar ke cara hidup perkotaan, baik dalam partisipasi politik, struktur ekonomi, lapangan pekerjaan, lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun jaminan sosial. Dan yang keempat ada hadirnya kaum muda yang panjang umur. Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan terbentuknya kesenjangan generasi yang membuat para lansia masih bekerja dan sulit mencari tenaga kerja yang masih produktif. Dan yang kelima, ada arus global. Globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap hal-hal pokok di dunia. Tak hanya manusia dan barang, tetapi juga informasi dan modal. Dan yang terakhir, ada wajah-wajah baru pemimpin dunia. Melalui ucapan serta proses perubahan yang dipimpin oleh para tokoh, membuat dunia yang kita hadapi menuju ke arah humanisme serta globalisasi. Dunia ini praktis, tak mengenal keluarga negara. Hampir semua sektor dikembangkan secara lintas budaya tanpa. Dalam era disruption, perubahan menjadi sangat fleksibel dan mengikuti 3S, yaitu speed, surprises, dan sudden shift. Yang pertama ada speed. Perubahan di era ini sangat cepat karena didukung oleh teknologi yang sudah maju. Kebenaran informasi juga bisa didapatkan secara cepat. Yang kedua ada surprise. Perubahan di zaman ini sangat membawa banyak kejutan. Para pemimpin dan eksekutif juga sangat terkejut dengan berbagai perubahan yang diciptakan oleh manusia. Dan perubahan ini sangat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga adalah sudden shift. Banyak hal di masa kini yang mengalami pergeseran, namun bukan menghilang. Pasar dan pelanggannya tetap ada di sana, tetapi kini diam-diam berpindah. Contohnya dari toko offline menjadi toko online. Disrupsi pada dunia pendidikan merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0. Ciri utamanya ialah pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Sehingga saat ini kegiatan belajar mengajar tidak perlu dilakukan secara tatap muka, tetapi materi tetap dapat sampai ke peserta didik setiap saat tanpa terbatas ruang dan waktu. Dalam pertanian. Teknologi mobile yang digunakan dalam bidang ini
untuk inovasi pertanian yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peluang dalam mengakses informasi tentang komoditas. Pastinya melalui layanan informasi berbasis online dengan cepat. Sehingga tidak akan memerlukan waktu lama lagi untuk mengetahui seperti harga bibit, ketersediaan pupuk, harga komoditas di pasar, luas tanaman komoditas, prediksi masa panen, serta sarana untuk mengumpulkan kelompok tani. Selanjutnya ada disrupsi dalam kesehatan. E-health sendiri merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan setelah menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Tujuan dari e-health tertuju pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dari konsep ini, telah disusun bahwa e-health menghadirkan inovasi yang mengedepankan efisiensi, baik itu efisiensi waktu, tenaga, maupun biaya. Dengan adanya inovasi ini, segala proses administrasi menjadi lebih mudah dan terstruktur. Contoh disruptor dalam bisnis hiburan, YusTV. CTV merupakan TV interaktif pertama di Indonesia. Sangat berbeda dengan televisi kabel lainnya yang masih terikat pada jam tayang serta terjadwal dari stasiun televisi. YusTV ini mempunyai menu rewind, sehingga para pemirsa yang menonton program televisi bisa memutar ulang kembali program-program tersebut sampai 3 hari sebelumnya. Contoh disruptor dalam bisnis partai politik. Biasanya digunakan sebagai pengarahan massa pada saat kampanye. Nah, pada saat itu, penggunaan atau mereka menggunakan media sosial yang tidak lebih murah, dikarenakan mereka membutuhkan daya jangkau luas serta merata. Dan yang kedua, biasanya disrupsi dapat dimanfaatkan partai politik untuk strategi branding partai.